Saya memang orang yang percaya dengan Tuhan hanya sekedar percaya saja, tapi bukan mengimani. Nama saya Jonathan Korengkeng. Anda menyaksikan Moving, Motivation and Living. Tahun 2019, tepatnya bulan Juni, saya divonis kanker yang bernama seminoma. Pas pertama kali divonis kanker, pastinya sedih, kecewa, bertanya pada Tuhan gitu, kenapa harus saya gitu. Sementara usia saya tuh bisa tergolong masih muda. Waktu saya kena tuh kurang lebih usia saya tuh masih 17 tahun. Pada awal-awal dirawat di rumah sakit juga yang saya pikirkan sebenarnya bukan kesembuhan sebenarnya, tapi masih bertanya-tanya kenapa harus saya gitu yang menerima hal seperti ini. Pada awal-awal itu pasti sesak napas, kesulitan untuk makan karena dari dalam itu selalu nolak ya. Badan tuh lemes banget, terus nggak ada tenaga. Berat badan yang makin lama tuh makin turun secara drastis. Susah untuk tidur. Itu adalah yang paling gak enak tuh adalah susah untuk tidur, karena tidur itu kan sebenarnya dibutuhkan ya, tapi karena susah tidur itu yang membuat sakitnya tuh makin parah. Makan sangat diatur, ada jam-jam khususnya supaya memang nutrisi saya terpenuhi gitu. Sebenarnya sampai sekarang masih seperti itu. Jadi total saya menerima kurang lebih 30 kali kemoterapi, 2 kali operasi, dan lanjut ke proses radiasi. Saya harus kehilangan rambut-rambut yang ada di tubuh saya seperti itu ya. Pastinya sedikit menurunkan kepercayaan diri saya untuk bertemu dengan orang-orang sebenarnya. Proses radiasi dilakukan selama kurang lebih 20 kali dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Saya kebetulan juga lagi sekolah, jadi saya harus putus sekolah kurang lebih 1 semester dulu. Ada 1 kali di mana saya melakukan perjamuan, dan sebenarnya di saat perjamuan di rumah sakit itu kondisi saya juga sebelumnya masih jauh dari baik gitu. Tapi keluarga juga semua orang berharap dengan saya melakukan perjamuan itu, dengan saya melakukan basuh kaki, makan roti dan minum anggur, berharap bahwa penyakit yang saya derita akan diangkat oleh Tuhan seperti itu, hanya dengan penyertaannya. Dalam masa pemulihan itu juga ada beberapa titik di mana saya merasa putus asa, saya merasa mungkin dilupakan Tuhan, saya sangat merasa kehilangan segala hal yang mungkin dulunya saya mampu untuk lakukan. Tapi memang dulu itu saya memang orang yang percaya dengan Tuhan hanya sekedar percaya saja, tapi bukan mengimani. Ada juga titik di mana saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Pada akhirnya berakhir pada jalan buntu. Sementara Tuhan bilang bahwa serahkanlah semua kepada Tuhan, maka jalan yang terbaik yang akan diberikan seperti itu. Jadi saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dan puji Tuhannya, setiap saya selalu bergantung kepada Tuhan, jalan terbaik yang selalu diberikan kepada Tuhan. Tuhan selalu memberi kelancaran kepada penyembuhan saya di setiap proses, hari demi hari sampai saat ini. Saya menyadari bahwa kuasa Tuhan itu sangat dahsyat. Dengan doa-doa yang dipanjatkan, pujian-pujian yang dilanturkan kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan kepada saya, proses hari demi hari supaya bisa melewati penyembuhannya. Semangat hidup saya itu juga berasal dari dorongan-dorongan, doa-doa teman-teman, jemaat, keluarga yang udah datang ngejenguk. Saya sangat bersyukur, pasti orang-orang itu juga didatangkan oleh karena kuasa Tuhan. Sekali lagi memang kuasa Tuhan sangatlah dahsyat dan bukan main-main, dan proses itulah yang membuat saya sadar bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu bersama dengan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai sekarang Tuhan masih menyertai saya dan masih memperbolehkan saya untuk melanjutkan hidup saya, dan tahun ini dinyatakan bahwa saya sudah bersih, tapi dengan pantauan dokter setahun sekali, jadi harus tetap dicek, dan tentunya saya tetap harus jaga
pola hidup, saya harus jaga makanan supaya cancer itu juga tidak hidup lagi. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu ada untuk kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seburuk apapun kelakuan kita, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tuhan itu mau untuk mengampuni kita. Kuasa Tuhan itu memang bukan main-main, kuasa Tuhan itu memang nyata, dan buktinya saya masih bisa berada di sini sekarang ini untuk membagikan kesaksian.